Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ba'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah, Masjid Allah mugi sehat walafiat, nikmat Allah ridha, sehingga meningkatkan kualitas takwa kita. Setelah ini tambah solih solihah, tambah nikmat ibadahnya, dan Allah mudahkan semua urusan kita dalam ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Thalatha mutawalliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini masuk ke 3 bulan haram. Jadi Syawal sudah selesai, alhamdulillah. Sampun selesai semua kan kemarin puasa Syawalnya, syitta yaum. Alhamdulillah. Sudah tidak insyaallah ya, sudah terlewatkan. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah kurang, alhamdulillah sudah. Setelah selesai Syawal, masuk bulan Dzulqa'dah. Sekarang tanggal berapa? 15 Dzulqa'dah. Berarti tinggal separuh bulan lagi masuk bulan Dzulhijjah. Nanti ketika di tanggal 1 Dzulhijjah ada lembaga yang menetapkan penetapan tanggal 1 sama seperti tanggal 1 Syawal, sama seperti tanggal 1 Ramadan. Tapi 1 Dzulqa'dah ini enggak. Langsung mengikuti bulan Syawal kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi ada 2 pendapat yang nanti mungkin akan terjadi perbedaan di puasa Arafah kita. Tanggal 1 Dzulhijjah Ruqyatul Hilal masuk enggak? Kalau masuk maka nanti puasa Arafahnya tanggal 9 Dzulhijjah. Moga-moga sama saat wukuf di Arafah. Puasa Arafah itu saat wukuf di Arafah apa tanggal 9 Dzulhijjah, Bapak Ibu? Ya, kalau melihat dari sejarahnya, wukuf di Arafah itu dari lembaga ya MUI-nya dan Departemen Agamanya Arab Saudi itu sampai sekarang tetap menggunakan kaidah itu. Kalau ada wukuf maka puasa Arafah. Tapi kalau melihat sejarah Nabiullah Muhammad SAW dan para sahabat, maka penentuan puasa Arafah itu para sahabat tetap menggunakan penanggalan atau sesuai dengan kalender hijriahnya, tanggal 9 Dzulhijjah. Masalahnya di mana? Ini yang gampang saja, ini kaitannya dengan sirah juga nih. Kita ambil yang ringan saja, tafsir dan pengertian dari penentuan 2 hari yang berbeda ini. Kalau zaman dulu, mungkin sampai zaman sahabat, memberitakan ada wukuf di Arafah, mulai wukuf nih, terus ada sahabat-sahabat yang mungkin di Damaskus sampai di tempat-tempat yang jauh. Kalau dulu Mekah ke Madinah itu butuh waktu berapa kalau perjalanan darat tuh zaman sahabat? 5 hari ya Pak, sepekan. Kita naik bis 5 sampai 6 jam. Sekarang ada kereta cepat
2 jam. Ya. Bahkan sekarang ada teknologi kalau capek tawaf ada naik apa tuh skuter di lantai paling atas. Wah, capek skuteran wae. Jaraknya lebih jauh nggak masalah, tinggal ngegas ya. Nah, itu teknologi. Wallahu a'lam, kenikmatan beribadah ya monggo ambil yang mana ya. Sean tawaf betul-betul mengelilingi Ka'bah, rebutan untuk mendekati Hajar Aswad, Rukun Yamani dan seterusnya, Hijr Ismail, mau dekat-dekatan dengan Ka'bah, ibadah sejenak di situ, masya Allah, monggo. Nah, ketika mengkhabarkan adanya wukuf bisa jadi sudah kelewatan tanggal. Bahkan bisa diriatkan mungkin bisa sampai 5 bulan. Terus pripun? Nah, sehingga yang paling afdal saat itu maka setiap daerah bisa untuk mengamati hilal. Itu pun belum ada teropong. Nggak ada teropong sehebat sekarang ini ya. Sampai jauh sekali bulan aja sampai kelihatan retak apa keroak-keroaknya tuh. Nggak ada resmi untuk menentukan puasa. Nah, pun demikian ketika sudah di zaman ini kehebatan teknologi pun ya tidak bisa dipungkiri ada 2, apakah bisa meningkatkan ibadah kualitasnya atau tidak. Ini juga khilafiyah. Setiap ijtihad para ahli ilmi, para ahli agama ketika menentukan suatu hukum untuk kemaslahatan umat dalam syariah kita itu tetap mereka mendapatkan pahala, bahkan salah pun karena enggak ada zaman Rasulullah, zaman sahabat piye iki carane iki, bagaimana hukumnya kita naik BMW ora enek zaman Rasulullah onta merke BMW piye iki. Berarti kita tetap seperti Rasulullah, kaki kanan dulu naik, lah iki setirane kiri iki piye iki. Setirane kanan naik kaki kanan sik piye no ya, muter mundet ning jero bismillah lagunya. Nah, ini perkara yang memang harus dihukumi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya gitu. Kita sebagai umat ya sami'na wa ata'na. Nah, termasuk besok monggo ya pakai yang wukuf di Arafah atau ikut penanggalan dari pemerintah, ndak usah udur-uduran. Kalau Mekah Arab wis wukuf ngawur poso sesuk ya. Terus yang siji, lah kowe urip ning ndi? Urip kono ning Arab, aja ning kene. Ning kene diatur besok apa puasa. Nah, biasanya yang jadil debat sing otot-ototan kayak gitu kalau ditanya malah enggak puasa semua. Ya kowe puasa ro. Wah, telat mau subuhanku. Tak melu sesuk. Wah, bareng ono sesuk. Wah, iki bukan ini ra cocok aku nek puasa ini. Akhirnya enggak puasa. Sama nanti ketika Dzulhijjah selesai datang bulan Muharram. Nah, bulan Muharram insyaallah enggak ada perbedaan. Enggak ada. Tetap pakai penanggalan 10 Muharram, puasa Asyura. Bedanya di mana? Nah, paling bedanya di hari di tanggalnya 10 tak apa 9 10 apa ada yang 9 10 11 gitu. Wah, kowe poso kapan? Ya tanggal 10, ya tanggal 10. Wah, iki kita duduk golonganku nih. Dadi ra konconan gitu. Rasulullah SAW ketika ditanya sahabat, "Lah ini milik siapa nih sebenarnya puasa Asyura? Kenapa mereka?" Nah, mereka itu orang Yahudi dan Israel, Bani Israel. Kenapa mereka juga berpuasa ya Rasulullah? Ya. Diriwayatkan mengenang kemenangan Nabi Musa alaihissalam terhadap Fir'aun. Kan lebih lama itu. Lalu sahabat bertanya, maka Rasulullah menjawab, Hijriyah Muharram itu milik umat muslim, maka ini ibadah yang paling afdal milik umat muslim. Nah, untuk menenangkan dan menyenangkan karena ada dari lail bahwasanya ketika ada ibadah yang memang lebih dulu dilakukan oleh mereka, lalu kata Rasulullah menyerupai suatu kaum, maka ikutlah dia di kaum itu. Rasulullah menyampaikan, oke lah, ini bahasa kita, besok tahun depan
Datang Muharram tahun depan, kita tanggal 9-nya berpuasa. Tasu'a. Nah, tapi perjalanannya ketika belum sampai Muharram tahun berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggal. Nah, sampai ke kita, kau pokoknya nek urung dilakoni Rasulullah afdolnya tanggal 10. Oh, ndak bisa. Rasulullah sudah bilang loh itu tanggal 9 besok ya kita berpuasa. Ya sudah, kita puasa. Nah, monggo 10 afdol, 9 10 boleh, 9 10 11 monggo. Yang enggak monggo itu yang enggak puasa, ya kan? Syitta yaum, Dzulhijjah, Muharram itu semua Rasulullah secara khusus ngajak. Jadi orang yang kita cintai itu ngajak. Ayo. Dari ketiga puasa yang diajak tadi, amalannya itu kaitannya sama tahun. Dihapus setahun yang lalu dosa-dosa, dihapus setahun yang akan datang dosa-dosa, dihapus setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa yang lain nggak ada, sunnah-sunnah yang lain sampai Rasulullah bilang imbalannya, kenikmatan imbalan sampai sejelas itu. Jadi ini spesial momen untuk ibu bapak dan keluarga melaksanakan ittiba Rasulullah SAW. Jadi setayaum selesai Dzulqa'dah, ketika datang bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, maka diusahakan untuk satu, tidak ada peperangan. Kalau nomor satu itu disepakati bulan haram nggak ada perang. Yang kedua, dilarang melakukan pengerusakan. Yang ketiga, tidak boleh menzalimi diri sendiri. Yang keempat, nggak boleh menzalimi orang lain. Nah, yang kelima beda lagi. Kalau empat ini tidak. Yang kelima dianjurkan untuk meningkatkan amalan sunnah. Maka bulan-bulan haram digunakan para sahabat yang sering berperang, yang sering diutus Rasulullah ke negara lain, kemana-mana. Itu senang berkumpul tuh. Untuk apa? Mulai menikmati hadis-hadis Rasulullah, mengcopy paste Quran-Quran yang selama ini dicatat oleh sahabat-sahabat pencatat Al-Quran. Bulan Dzulqa'dah. Nah, jadi tidak ada spesial puasa tuh di bulan Dzulqa'dah, tetapi menjadi startnya bulan haram. Thalatha mutawalliyat. Sanatu isna asyara syahran. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Minha sebagian dari 12 bulan itu arba'atul hurum, ada 4 bulan haram. Nah, yang ketiga ini gabung Pak, thalatha mutawalliyat, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satunya mencar di bulan setelah Jumadil Akhir dan di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Rajab pun ditulis 3 bulan tuh dalam redaksi hadis. Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya 3 bulan. Nah, jadi monggo Dzulqa'dah tetap kalau yang sudah puasa Senin dan Kamis dirutinkan Senin Kamis ya. Kemarin delala Kamis ya pas hari libur. Waduh, piye iki. Nah, terus besok ketemu Senin. Terbiasa Senin meningkatkannya pakai Daud, hari ini puasa, besok tidak. Ini bulan pas tengah-tengah nih, Yaumul Bid, terang benderang ya, bunder, cetok. Itu dilengkapi di setiap bulannya. Nanti ketika ketemu bulan Dzulhijjah ada puasa yang diutamakan. Lalu kalau bisa dilaksanakannya kayak kita puasa Ramadan. Semua anak, istri, keluarga dibangunkan. Ya. Hari H-1 bapak sudah titip uang sama istri. Ini bu ingkung, masak enak. Loh lah apa kok masak enak? Besok puasa Arafah. Oh ya Allah. Anaknya dibangunkan. Ayo. Ya ada spesial puasa Arafah bersama-sama. Nah bukonya ayo neng di. Nah gitu ada spesialnya. Besoknya laksanakan sholat Idul Adha. 3 tasyrik, menyembelih udhiyah. Karena ini hablum minan nasnya lebih tinggi, udhiyah syiarnya lebih tinggi, tidak pakai mustahi ya, tidak pakai penerima khusus untuk udhiyah. Jadi semua bisa merasakan ya, tertamanya kaya miskin. Di sini apa ada di bawah garis kemiskinan Pak tertamanya?
Semuanya dapat. Lebih baik menggunakan asas rata daripada banyak. Kalau 5 sapi nyembelih untuk 100 warga, wah ini nek diisi 5 kilo kurang 20, diseleksi aja yuk. Sing sopo sing layak dibagi sampai ndak perlu. Ya sudah dikurangi dagingnya menjadi 4 kilo supaya dapat 100. Bedanya di situ. Nah, terus hati-hati dengan syarat-syaratnya pengkurban. Rasulullah SAW menikmati udhiyah itu dengan hewan unta apa sapi, Pak? Nah, kambing. Jawabannya kambing. Kok nganjelke nih Pak Umar. Kambing gibas, ya, kambing besar, kambing. Jadi belum pernah Rasulullah nyembelih unta ya dalam riwayat. Tapi beliau suka menyembelih kambing. Maka kalau afdal sapi apa kambing? Waduh, iya ya. Radoyan wedhus sih. Selama itu termasuk kategori hewan ternak, ditambahkan lagi hewan ternak yang tidak pernah membantu pekerjaan kita mencari nafkah. Sapi, ada sapi, tapi selama ini melu ngeterke sekolah, ya nggak boleh, kasihan. Jangan. Hewan ternak yang murni ternak, monggo. Lihat usianya, ada cacatnya dan seterusnya. Lalu pengkurban diperhatikan. Ini masuk Dzulhijjah ya. Iuran anak-anak SD kita, SMP itu tidak masuk dalam kurban, tapi masuk dalam sedekah. Mengumpulkan uang lebih dari jumlah syaratnya. Sapi itu untuk 7 orang dan setiap satu bisa diwakilkan untuk semua keluarganya. Jadi iurannya segitu, tapi dalam satu paket 7. Kambing pun Rasulullah SAW meriwayatkan, ini udhiyah, ini kurbanku dan keluargaku dan umatku. Artinya ini sebuah motivasi untuk ikut dalam ittiba Rasulullah sunnah. Jadi sebetulnya nggak perlu pakai ini keluarga kaya, masuk orang kurban, ndak. Masalah kemauan, kenikmatan untuk mengikuti ittiba. Jadi sebetulnya perkara udhiyah, haji itu ndak lihat dia kaya miskin, sehingga kata mampu bagi kita itu kadangkala lebih ke prioritas finansial ya Pak ya. Haji bagi yang mampu. Sekarang banyak orang kaya udah daftar dari dulu tapi nggak berangkat kan? Ya, monggo Mas Ahmad ke Jepang, visanya wisata, terus sekalian memperpanjang menetap, ada keluarga di sana. Teman-teman kita di Jepang itu sudah 2-3 tahun bekerja, izinnya bekerja itu nanti kalau nggak 2 apa 3 ya Mas ya, kalau sudah lewat banyak nanti ada fasilitas apa tuh, naik haji dari tempat kerjanya. Daftar di Jepang 1 tahun berangkat. Nah, jadi tenaga kerja sana dulu Pak. Di sini daftar, kalau nggak ONH Plus atau Furoda aja juga deg-degan loh Pak. Kami punya sahabat yang sudah bayar 300 juta. Tapi sampai sekarang visanya belum keluar. Masih nunggu. Ya masih nunggu setelah pertengahan bulan Dzulqa'dah moga-moga keluar. Jadi bukan deg-degan ini ngapus siapa enggak, tapi memang secara administratif deg-degan nunggu visa sisa. Allah alam kemungkinan begitu ya, visa sisa. Kalau NH Plus bisa 5-6 tahun kalau nggak salah. Monggo yang punya uang banyak, monggo ya bisa dipakai. Kalau antri resmi ya lihat umur. Bapak punya anak usia SD, daftarkan sekarang aja Pak. Pas ya, 30-an tahun ya. 30-an tahun bisa ikut haji. Nah, jadi tadi kembali ke hewan kurbannya. Semua yang diiurkan lebih dari syarat maka dianggap sebagai sedekah. Pun itu hewan kurban nyembelihnya lebih dari tasyrik maka disebut sedekah. Semua ada syarat-syaratnya. Sehingga kalau ingin menikmati latihan kurban, nanti tolong sebagai komite sekolah, bapak-bapak ada yang memang punya wewenang di sekolah, sampaikan saja ke pihak sekolah, iuran-iuran banyak dari anak-anak yang katanya untuk latihan kurban itu, jadikan latihan kurban beneran. Setiap tahun diseleksi siapa guru-guru yang belum pernah kurban atau yang layak diberi hadiah hewan kurban. Lalu hasil iuran tadi dihadiahkan ke fulan-fulanah.
untuk Ibu Guru Tuti, Ibu Guru Fulana, Ibu Guru Siti, Bapak Joko, Bapak Umar dan seterusnya. Akhirnya ketemu 7 guru, 6 guru, 1 penjaga sekolah. Dihadiahkan. Ini hadiah untuk Bapak Ibu guru supaya bisa berudhiyah. Nah, setelah itu diniatkan disembelih, bismillahirrahmanirrahim, selesai. Mana anak pun juga dapat pahala berkurban. Tidak hanya sekedar pahala sedekah. Masih banyak yang sekolah begitu, iuran kan Mas, iuran latihan kurban, disembelih langsung tanpa diakotkan dulu untuk beberapa orang sebagai wakil dia untuk berkurban. Lalu bagaimana cara baginya? Tadi kembali ke awal, ini perkara hablum minan nas, ya, perkara syiar. Jadi lengkapnya, seratanya alhamdulillah. Hati-hati juga untuk pengkurban. Jatahnya pengkurban berapa Bapak Ibu? Nah, ini paling penting. Sepertiga itu versi daging apa versi hewannya? Nah, hati-hati juga nih, 2 pendapat ya. Jadi sepertiga ini versi daging setelah diuduk apa semuanya? Nah, awake sepertiga plus. Tapi daging tok, hati terus buntut. Wah. Lagi balungnya, kulitnya, itu secara utuh sebetulnya. Kalau zaman Rasulullah sampai sahabat, kulit itu pun terbagi, balung terbagi. Tapi kalau kita bagi kulit 30 cm, 30 cm, iya coba. Mau dipakai apa kan? Mungkin enggak bermanfaat. Ya, ini juga perbedaan pendapat. Paling afdal ya jangan sepertiga lebih. Nesa sepertiga kurang untuk jaga-jaga. Jangan sampai sepertiga plus. Jatahku kok karo 15 bungkus ya Mas, ya tinggal tonggo-tonggo. Yang 15 bungkus itu nanti masuk perkara syubhat Bapak Ibu. Lebih baik serahkan dulu ke semua panitia. Setelah terhitung lengkap jadi, monggo sampaikan panitia. Ini kami punya calon penerima daging kurban, terangkan. Ini gitu, selesai. Ya, insya Allah afdal akadnya dengan panitia, bukan di awal. Nanti setelah jatahku sisan ya 15 bungkus tak dume dewe. Ada yang membolehkan, tapi lebih baik tidak. Untuk jaga ya, untuk jaga. Termasuk panitia. Panitia hati-hati. Kalau bisa semua daging akan terdistribusi setelah selesai. Setelah selesai disepakati rampung boleh. Lagi rong rampung sikil wis dijupui. Didelik ning kap, delik ning jok, ndas wis tinggo rebutan. Selesaikan dulu tuh sama akad. Ya, kulit tuh. Ya, banyak yang sudah ambil kulit dikelompokke engko didal tukake wedhus siji iso pembubaran panitia. Dari mana pembubaran panitia? Ya sudah dibagi. Piye no carane bagi kulit? Nah, ini juga khilafiyah. Ya, paling enak selama ini kulit kami pilih pondok pesantren, tempat-tempat yang memang bisa menerima kulit itu, terserah mau dipakai apa, yang penting sudah terbagi. Ya, pondok pesantren setelah kulit diberikan ke sana, mau dijual, mau dijadikan beduk, mau dijadikan keripik, kulit mau apa, terserah, kikil, monggo ya. Yang penting sudah terbagi. Panitia sudah tidak punya tanggungan yang berat. Kau bisa di duit bingung nih ya. Didumnya kemana, mikirnya kemana? Cepat lebih bagus. Nah, itu. Terus mulai personal ya. Monggo yang sudah niat untuk beli hewan kurban untuk tabungannya, ini belum terlambat ya. Ada yang mungkin tidak niat gara-gara motor sepedanya di upgrade. Sepeda ngantek 19 juta kemarin iklannya. 19 juta itu tambah sithik sapi siji, Pak. Gitu. Wedhus banyak. Monggo yang sepeda ondalnya Masya Allah. Enten bet pingpong ngantek 2 juta ada ternyata. Wah, ada tambah 400 wedhus, Pak. Ya, Masya Allah. Jadi ini bab pengorbanan, cinta ndak kita sama perintah Allah dan ittiba Nabiullah Ibrahim, Ismail, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan itu tergeser ndak di bulan Dzulhijjah dengan harta yang kita miliki. Bareng ngono kok angel banget tuku sapi, tuku wedhus ya Pak ya. Padahal tuku pulsa nggo sak omah enek wong 7 ya meh sak yuta. Ya gampang ya. Ya, baju itu Masya Allah ya. Handphone kula kaget saestu Pak. Ada santri
bukan santri mukim masalahnya. Handphonenya jatuh. Handphonenya jatuh, pecah. Anaknya stres. Kok enggak enak. Ki ngopo gur handphone. Ternyata handphone harganya 24 juta. Apa Mas? iPhone itu loh. Handphone iso ngantek larang banget. Aduh, handphone saya itu 1,9 yo ngantek 7 tahun ya awet banget, Pak. Saged nggo nyimpen duit barang lho. Iso ngantek 24 juta apa sih? Sampai yang punya iPhone ini melenceng dikit nih. Sampai yang punya iPhone tuh bilang, ternyata orang Indonesia itu medeni banget tentang handphone. Dia bisa pakai lebih dari 5 jam sehari. Padahal pemilik perusahaannya mengatakan, saya menciptakan alat ini untuk memudahkan pekerjaan manusia supaya fleksibel, nyaman. Wah, ternyata candu. Nggak usah orang lain, kita aja Pak. Tidur rambuka raturu. Ya, yo, siapa yang sekarang masuk kamar mandi BAB harus bawa HP? Waduh, sekarang ini ternyata setan kodak ya ini. Sebelum muncul HP bunter ya, kita sebut kodak ya. Kodak semata Pak. Besok muncul HP ku bunter ngawur ya. Wallahu a'lam, tapi bener kami mau bikin konten tentang HP supaya jelas. Judulnya adalah setan sekarang bernama handphone. Alhamdulillah, mungkin lah biar tenang Pak. Nah, ada keluarga yang pecah karena handphone. Sampai suaminya itu bikin CCTV di rumah terselubung. Wah, tenan toh bojoku ning omahe handphonean wae lho. Waduh. Padahal saling menyalahkan akhirnya dengan handphone. Ya Allah ya Rabbi, handphone ya, dah. Jadi nanti bismillah belum terlambat untuk beli hewan kurban, milih-milih, niatkan, menjual untuk membeli, monggo ya. Insyaallah berkah. Karena jangan sampai kita itu kalah dengan siapa yang viral tuh Bapak Ibrahim ya, orang miskin. Cuma yang masih hidup nih, cuma petani, rumahnya aja nggak layak pakai, kan begitu. Ya ada BWA tuh Badan Wakaf Al-Quran nge-share kayak gitu ya merinding juga. Rumahnya aja reyot, nggak layak, nggak punya lantai langsung tanah. Kok ya nyerahkan uang ke takmir masjid, uangnya tunai titip ini untuk beli kambing. Malu dong kita. Yang makannya aman selama sepanjang tahun ini diminta setahun sekali. Lah terus kok nek kabeh berkorban didem neng dino surplus ndak wis jaminan lah. Nah, ini sudah fitrah pasti ada distribusi. Yo buktinya yang masjid sampai 17 sapi aja habis kok dibagi. Karena ini untuk syiar masalahnya, untuk syiar. Bismillah, semoga dimudahkan untuk pembelian hewan kurbannya, semua lancar. Insya Allah kami kalau melihat jamaah yang hadir ini, insya Allah semua sudah berkurban, baik sapi maupun kambing. Semoga dimudahkan sampai penyelesaiannya distribusi. Untuk personalnya ingat kalau nanti sudah tanggal 1 Dzulhijjah masuk, monggo segera dipersiapkan. Nanti akhir bulan Dzulqa'dah dipotong semua yang sekiranya mengganggu. Sekiranya yang jenggotnya cepat, kumisnya langsung ngerimbo selama sepekan. Jadi akhir bulan Dzulqa'dah mulai dirapikan, potong rambut. Masuk Dzulhijjah istirahat, tidak potong sampai disembelih kurban. Bukan sampai Idul Adha, tapi sampai disembelih hewan kurbannya. Dilalah masjidnya nyembelih tasyrik terakhir ya nunggu. Risi-risi ini sunnah, ditunggu sampai disembelih hewan kurban kita. Setelah itu baru dipotong gitu. Banyak-banyak zikir sama Allah Subhanahu wa taala nanti ketika Dzulhijjah, Idul Adha sampai tasyrik selesai. Kalau Idul Fitri hanya 1 hari, kalau Idul Adha syiar takbir sampai tasyrik selesai. Dzulhijjah selesai, Muharram. Sebetulnya ini kaidah kalender Hijriah bagus sekali Bapak Ibu. 3 bulan tuh. Jadi kalau dari Dzulqa'dah Rasulullah menyampaikan tingkatkan amalan sunnah, ternyata benar kalau itu bisa berlaku terus selama 3 bulan berturut-turut itu kan menjadi habit, menjadi kebiasaan yang mendarah daging, bahkan tubuhnya pun akan bergerak sendiri. Ya, Pak ribut nih Pak.
Tadi malam sare jam 10. Jam 10 malam sare. Tapi jam 3 ya tetap aja dibangunkan Allah. MU City itu mainnya jam pinten toh? Oh jam 8 oh ya. Menang sinten Mas Samad? Oh menang City kalau kandhani nggih. 2-1 alhamdulillah. Jadi sudah 2 gelar ini. Besok lawan Inter Milan nggih Pak ya. Liga Champion Manchester City lawan Inter Milan. Moga-moga treble ya. 3 gelar. Wah keren ini ya. Sampai Manchester City. Saya nggak nonton, bukanya berita aja ya, nggak sempat nonton. Yang tidur biasa ba'da Isya jam 3 dibangun. Wah enak bisa sholat. Tiba-tiba karena ngurus Idul Adha, jago sapi, tidurnya jam 1 Pak. Jam 1 karena tadi sudah jadi habit. Jam 3 ya tetap ada yang bangunkan. Walaupun secara fitrah nggak bangun, kesel banget. Ngerti-ngerti sapi ini, astagfirullah, kok ya jam 3? Nah kan begitu. Tiba-tiba kebelet pipis, Bu, lihat jam, loh kok jam 3? Ngopo kok kebelet pipisnya jam 3? Gitu. Sering merasakan gitu? Ya itu habit Pak. Lagi enak-enak ya jam 2 males tertidur. Jam 3 kucing ribut. Astagfirullah kucing kerah. Buka, kok ya jam 3? Karena memang sudah menjadi kebiasaan dan ketika kebiasaan itu kok kita secara fitrah nggak bisa melakukan, maka Allah lah yang melakukan. Kan begitu. Eman-eman nih hambaku sudah apa biasanya disebut dalam bahasa syariah kita? Istiqomah. Sudah menikmati, eman-eman nih, lalu dibantu sama Allah. Biasanya cakot nyamuk ono ya gur siji ditaplaki nguantek lemu. Loh, kok jam 3 ya? Nah, setelah itu tergantung hamba Allahnya. Ingatlah dengan amalan istiqomahnya. Allahu Akbar, wah, terus berwudu. Tapi ketika diuji kok terus kalah. Oh, engko sik lah. Wis bengi iki rasa salat lail sik engko ngenteni subuh selimutan. Bablas, Pak. Nggih betul. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi 3 bulan tuh. Ternyata dalam ilmu psikologi modern, pingin menjadi sesuatu itu bagian dari habit kita. Itu bisa konsisten selama 3 bulan, Pak. Gak mungkin Rasulullah zaman dulu nerangke ke sahabat, ayo sahabatku, ya serius belajarnya, ngajinya, sunnahnya selama 3 bulan ya, biar nanti jadi mendarah daging, menjadi kebiasaan. Tidak mungkin bilang gitu. Hanya ilmunya saja sekarang muncul, kok cocok ya. Nanti ketemu bulan Rajab pun ya demikian, Rajab wa Sya'ban wa balighnya Ramadan. Nah, sejak Rajab itu disuruh tenanan kita nyiapkan Ramadan. Berapa durasinya nih? 3 bulan, Pak. Enggak mungkin itu bukan ilmu langit, pasti Allah yang. Karena fitrahnya manusia ternyata seperti itu. Ya, kalau pingin mendarah daging benar menjadi habit, istiqomahnya sampai getun, kalau lupa sampai tertinggal lah, itu butuh proses. Lalu kenapa Rasulullah bilang yang khusus yang sering diajak itu ada perkataan setahun. Kok enggak 10 tahun sisan gitu loh. 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, setahun. Ya fitrahnya karena memang setahun. Setiap tahun berlalu kita harus ngecas lagi dengan bulan-bulan tadi. Gitu. Oh, khususnya ada bulan Ramadan kemarin yang digembleng benar-benar setelah Rajab, Sya'ban. Nah, ngerti-ngerti pun Rajab nggih. Ini sudah Dzulqa'dah weh. Dilingkas puasa mulai lho Pak niki. Masya Allah, cepet banget muter sudah Rajab lagi. Kok entuk sarung mulai ya, Masya Allah. Delala mboten kula pakai Pak. Oh. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah ridha atas ikhtiar kita ya. Kalender hijrah sampun hafal nggih? Pun nggih? Ya insyaallah setelah bulan Juli apa Pak? Ya Agustus. Setelah bulan Januari, Februari. Setelah bulan Jumadil Akhir tadi apa? Rajab. Ya. Hafal nggih Bapak Ibu, insyaallah itu salah satu itibak juga kita menggunakan kalender Hijriah dalam keluarga dan kantor kita. Kalendernya besar, ada Masehi, ada Hijriah. Karena umat Islam secara umum Indonesia ya khususnya, apalagi Hijriah ya 1 Syawal, 1 Ramadan kan.
9 Dzulhijjah. Nah, insyaallah. Mungkin demikian salah satu itibak kita mengingatkan Dzulqa'dah tinggal separuh bulan. Ini ada yang berangkat haji, Pak, jamaah Masjid Raudhah? Ada? Ada ya? Oh, enggak ada. Ya, moga-moga disegerakan yang sudah mendaftar haji, dimudahkan. Kalau hartanya banyak, monggo ONH plus ya. Sekali aja, Rasulullah juga sekali yang dianjurkan ya. Sisanya tolong hajikan orang lain. Umroh ya boleh ya, karena sugih tiap tahun pengen umroh ya. Tapi jangan sampai tetangganya merasa sedih karena kita tiap tahun umroh ya. Umrohkan mereka, sama nanti pahalanya, Masya Allah. Barakallahu fikum, tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada yang ditanyakan apa Ibu? Tidak ada? Aman? Saya pernah melihat Nabiullah Muhammad SAW dan setelah beliau wafat tidak ada lagi orang seperti beliau di muka bumi ini, dan yang bisa menggambarkan beliau selain diriku. Sa'id berkata bahwasanya Abu Tufail berkata, Rasulullah SAW itu berwajah putih, kulitnya putih, elok, sedang, tidak gemuk, tidak pendek, tidak kurus, tidak terlalu tinggi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim, Baihaqi, Ibnu Sa'ad dan Baghawi. Dan Rasulullah SAW diriwayatkan karena Rasulullah SAW aflajatan istaqala muriyah. Gigi depan Rasulullah SAW tampak renggang ketika berbicara, di antara gigi depan beliau itu seperti keluar cahaya. Tirmidzi, Bagawi, Darimi, Baihaqi, Tabrani. Ini kemarin kami itu membuka buku lama ini, Syama'il Muhammad, karena buku baru kami ketelisut, Pak. Ini kami beli di Masjid Istiqomah Penumping tanggal 14 Desember tahun 2008. Ketelisut ketemu. Saat itu pengisi kuliah subuhnya masih 4 sekawan. Masih Ustadz Abu Bakar Ba'asir, Ustadz Ilyas, Ustadz Solehan, Ustadz satu lagi, Ustadz Abdul Manaf. Setiap pagi itu Masya Allah sekampung itu bak parkir, Pak. Bak parkir, terus ada yang jual buku-buku, jual minyak wangi, jual madu di sepanjang jalan kecil itu. Sekarang udah tidak, Pak. Ramai banget dulu, di mana-mana kumpul ke sana belajar. Nah, pas itu kami cari tentang hikmah syiwa. Kok ya pas tandanya begini, Pak. Tandanya tuh begini. Ketemu buku ini buka, Pak. Lihat. Lalu dari Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan. Nah, kalau Rasulullah itu berbicara maka giginya bersinar. Ya, ini kemarin perkara syiwa. Ya. Kita membersihkan gigi saya ternyata dari kecil sudah sering minum obat dulu katanya. Kecil suka batuk, antibiotik, maka warnanya, tapi ya caranya biar bersinar. Wah, itu majelis taklim tentang mencerahkan wajah seperti yang disunahkan Rasulullah. Ternyata wudhunya, sering tabasumnya. Ada 3 poin yang kita ambil dari Syama'il Muhammad. Sering wudhunya, tentang Rasulullah mengkabarkan bagaimana cara menyempurnakan wudhu sholat, maka sempurnakanlah wudhunya. Terus tentang riwayat beliau, siapa yang mereka mendapatkan syafaatku, merekalah yang bersinar wajahnya. Siapa yang bersinar wajahnya Rasulullah? Mereka yang menyempurnakan wudhunya. Nah, wudhu, wah akhirnya ketemu nih wudhu. Yang kedua ternyata tabasum. Karena manusia itu diciptakan cetakannya beda-beda, Pak. Sudah syuruk. Nah, cetakannya beda-beda. Ada yang sebetulnya sudah senyum tapi ternyata ijek merengut. Ada. Dijawab kok wongnya medeni banget ya. Padahal ki wis senyum. Cuman wajahnya tercetak. Maka ada kaidah tabasum. Melatih wajah kita untuk enak dipandang orang, ternyata ada sunnahnya, Pak, di sini. Jadi di kaca tuh. Ya aku ki wis senyum tapi kok ijek merengut ya. Nah, berarti ada cara untuk latihan ternyata. Kita senyum yang baik.
Kami juga punya guru, Pak. Nasu pun dikiranya senyum. Karena cetakannya memang sudah sininya gini. Nggak tak kandani. Iya Pak, jangan guyu. Karena dikiranya itu tersenyum, padahal dia marah. Nah, ini nih yang kedua, ternyata ada sunnah untuk latihan bagaimana wajah kita itu enak dipandang oleh orang lain, terutama yang laki-laki. Yang ketiga tentang gigi. Ketemu nih ya di halaman yang ke-24 tentang karakter fisik Rasulullah, lalu disebutkan gigi Rasulullah itu bersinar ketika dia berbicara, putihnya bersih. Nah, ternyata itu ketemu tiga ini, banyak hadis yang meriwayatkan tentang itu. Kenapa kalau orang berbicara dalam jangka dekat, muwajahah itu berdekatan, yang dilihat selain mata apa? Mulut ya. Enggak bicara ya bicara Pak. Piye kabar apik-apik pasti giginya dari tempat. Wah, ini akhirnya kami memutuskan gimana nih. Itu ternyata bagus ya. Nah, ini contoh dari Syama'il Muhammad. Pun dia cakap, mugi-mugi berkah dari Imam Tirmidzi. Bukunya masih bagus ternyata, Masya Allah. Mas lahir tahun berapa? Hah? Oh, karo iki kacak petang tahun ya. Iki cek resik lo ya. 2004. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, serta bahagiakanlah mereka ya Allah sebagaimana mereka membahagiakan kami sewaktu kami masih kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, qurrata a'yun, keturunan yang senantiasa lurus di jalan-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Allah, anugerahkan kami pintu surga-Mu ya Allah, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, anugerahkan kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang thayyib, yang baik, halalan thayyiba, wa amalan mutaqabbala, serta amalan-amalan yang Engkau terima ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati kami, sabbit qulubana, tetapkanlah hati kami ya Allah. Sabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati kami di jalan-Mu yang lurus dalam ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, berikanlah kami urusan dunia yang baik dan hasanah, hidup di dunia yang baik dan hasanah, wa fil akhirati hasanah, pun demikian juga akhirat kami ya Allah, hikmah dan hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Engkau Rabb semesta alam, mudahkanlah semua urusan kami dalam ketakwaan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.